Oke, kita lihat deretan saham rekomendasi dari Kanaka Hita Solvera, khususnya Mas Andika Cipta Labora berikut ini. Ya. Yang pertama, Tuh, ini ada LSIP ya dengan support di 1085, resistance di 1135, buy on weakness, kemudian TKIM dengan support di 7600, resistance di 7800, WSKT support di 472, resistance di 484, KRYA dengan support di 316 dan resistance di 384, semuanya direkomendasikan buy on weakness. kita koreksi ya, untuk LSIP, Tekim, dan Waskita buy on breakout ya, Mas Oke. Andika ya. Iya betul Buy Mbak. on breakout hanya KRYA yang buy on weakness ya. Iya Mas. Oke, Baik. seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. KRYA itu harusnya buy on weakness pemirsa. Kita bahas satu-satu biar lebih jelas ya. Baik, kita ke LSIP terlebih dahulu, Mas Andika. Apa yang menarik dari LSIP? LSIP sendiri ya salah satu emiten komoditas CPO ya yang dari awal kuartal 4 tahun ini itu harga CPO sendiri itu sudah rebound ya dari 3.300 ringgit Malaysia per ton sampai sekarang itu di kisaran 4.100 ringgit Malaysia per ton. Ini membuat saham emiten CPO sendiri sangat menarik untuk kedepannya ya. Apalagi di akhir tahun ini berpotensi naik harga CPO karena cuaca yang sudah mulai memasuki musim hujan sehingga akan mengganggu produksi dan distribusi seperti itu. Dan memang ini resisten kemarin ya, pada perdagangan kemarin itu LSIP itu menguat lumayan 3,67% disertai volume yang cukup ya, cukup besar. Dan kalau dia mampu breakout dari resistennya di 1135, maka LSIP sendiri ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan kembali itu ke level 1190 lalu 1250 ke resisten berikutnya. Oke, asal mampu tembus 1135 dulu ya. Iya Mbak. Oke, kita ke Tekim, buy on breakout. Nah, Tekim sama ya Mbak, ini salah satu emiten kertas ya, pulp and paper. Dan kemarin juga dia sudah menguat 1,63%, tipis, tapi volumenya lebih besar daripada perdagangan sebelumnya. Ini nanti dia berpotensi untuk menguji resisten kembali di level 7.800. Kalau dia breakout dari level tersebut, maka Tekim sendiri berpotensi membentuk pattern double bottom seperti itu. Ini merupakan neckline-nya di level 7.800 dan berpotensi untuk mengalami penguatan target dari double bottom-nya itu di 8.500. Oke, baik. Kemudian ada WSKT dengan rekomendasi buy on breakout, seperti apa? Oke, ini Waskita ya, kemarin rilis laporan keuangannya juga laba pada kuartal 3-nya itu luar biasa ya, karena bertumbuh sekitar 700% seperti itu. Dan memang ini juga momentum untuk perusahaan-perusahaan konstruksi di mana merupakan tahun pemulihan ya, kasus COVID sudah melandai sehingga mobilitas masyarakat sudah kembali normal yang membuat konstruksi juga kembali berjalan. Seperti itu, yang sempat ini sektor konstruksi tertekan ya karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat, dan juga memang intinya itu dari emiten konstruksi ini terkena sentimen positif dari pembangunan IKN seperti itu. Dan kemarin pun secara teknikal itu adanya volume dan juga dia ini sedang menguji resisten 484 ya, sekaligus MA20-nya seperti itu. Kalau Waskita mampu break dari level tersebut, maka Waskita berpeluang untuk melanjutkan ke penguatan itu ke 510 sampai 520. Oke, 510 sampai 520 kalau break di 484 ya. Betul Mbak. KRYA bagaimana? Support 316, resisten 384. Memang kalau kita lihat perdagangan kemarin itu KRYA itu ditutup auto reject bawah ya. Akan tetapi ini volumenya itu lebih kecil daripada perdagangan sebelumnya. Ini menandakan bahwa tekanan jual itu sudah mulai mereda. Dan ini juga KRYA sendiri ini baru saja mencetak all time high-nya ya, sekitar 4 hari perdagangan yang lalu. Lalu juga ini merupakan koreksi normal kalau saham yang sudah all time high seperti itu, dan ini berpotensi untuk mengalami rebound kembali. Dan juga ini kalau kita lihat KRYA sendiri itu sudah mendekati middle Bollinger SMA 20-nya, dan itu di level sekitar tadi ya 316 seperti itu. Dan
penurunan KRIA menurut saya sudah terbatas sehingga para pelaku pasar juga bisa melakukan aksi buy on weakness dan nanti KRIA sendiri berpotensi untuk bergerak menguat ke resisten terdekatnya di 384. Apabila mampu break dari level tersebut lagi maka akan ke 420. Baik, kalau saya melihat dari rekomendasi Anda ini Mas Andika adalah cermati saham-saham yang volumenya cukup tinggi, baik itu pembelian gitu ya. Adapun kalaupun dilanda penjualan, cermati di hari sebelumnya. Apakah volume penjualan di hari terakhir itu lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau lebih rendah artinya ada aksi net sell yang sudah menurun atau mereda begitu ya, ada peluang pembalikan arah. Iya Mbak, karena kalau Oke. kita lihat secara teknikal ya, volume itu sangat penting untuk Baik. kita melakukan analisa. Ada LSIP, Tekim, Waskita, KRIA sudah kita bahas. Baik, dan usaha jeda berikut kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanaka Hita Solvera. Mas Andika, kalau kita bicara mengenai sentimen global sendiri, bagaimana ini sebetulnya juga masih menjadi fokus dan nampaknya sampai dengan akhir tahun ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan dari IHSG sendiri. Oke, kalau kita lihat perdagangan November ini, saya lihat ya IHSG sudah naik signifikan selama kurang lebih 2 minggu ini, sudah sangat rentan terhadap aksi profit taking. Dan memang kalau saya prediksi juga, tadi di Eropa inflasinya kembali all time high gitu di 10,7%, di atas prediksi ekonom gitu ya di 10,3%. Ini juga menjadi sentimen negatif ya untuk kedepannya. Dan nanti juga kita lihat inflasi Indonesia diproyeksikan juga masih akan bertumbuh efek dari naiknya harga BBM, sehingga katalis negatif ini seharusnya juga inline dengan technical yang sudah jenuh beli yang membuat IHSG itu kenaikannya sudah terbatas dan sangat rawan untuk profit taking. Dan memang para pelaku pasar untuk lebih bersikap hati-hati untuk jangka pendek ini. Seperti itu Mas. Oke, lebih bersikap hati-hati untuk jangka pendek. Ada target di posisi berapa untuk IHSG yang mungkin rawan untuk profit taking? Oke, tadi saya sudah sampaikan ya Mbak, untuk perdagangan sesi 1 ini saya itu prediksi itu bisa menguat terbatas ke 7135 hingga 7140. Namun demikian pada pertengahan November nanti IHSG berpotensi untuk itu ya terkoreksi dan bergerak menurun ke level 6.900 hingga 7.000 seperti itu. Oke, melanjutkan sentimen dari eksternal, ada kabar lainnya bahwa katanya The Fed kemungkinan akan menahan suku bunganya nih. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Oke, kalau The Fed sendiri itu ya karena Amerika Serikat itu sudah lepas dari resesi ya, pada kuartal 3 itu pertumbuhan ekonominya kembali positif, dan ini menjadi perdebatan sendiri ya, apakah menaikkan suku bunga atau menahan suku bunga agar tidak naik. Sehingga kalau saya lihat sih The Fed memang akan lebih bersikap defensif ya untuk suku bunga sendiri, karena memang sebelum-sebelumnya sudah naik secara agresif. Melihat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang sudah membaik, nampaknya akan ada kelunakan dari The Fed untuk menahan suku bunga pada bulan ini. Oke, ini bisa menjadi katalis positif IHSG untuk ya, meskipun Anda katakan tadi ada peluang turun dulu, itu kan namanya profit taking sementara mungkin ya. Anda berharap ataupun melihat IHSG ada potensi akhir tahun ke posisi berapa Mas Andika? Oke, nampaknya walaupun nanti The Fed pun akan menahan suku bunga, sudah inline ya dengan pergerakan harga di market atau sudah terprice in, memang untuk jangka pendek IHSG harus terkoreksi karena sudah rawan untuk aksi profit taking. Untuk akhir tahun sendiri saya masih optimis untuk IHSG itu bergerak ke resistennya ya, resisten all time high-nya di 7.200 hingga 7.300. Oh, cukup moderat ya. Akhir tahun. Iya. Oke. Namun nampaknya di pertengahan November hingga akhir November itu akan sedikit tertekan. Makanya para pelaku pasar agak berhati-hati di bulan November ini, dan nanti efek window dressing pada akhir tahun hingga awal tahun depan akan mengerek IHSG lagi dan berpotensi untuk all time high lagi di awal tahun depan. Berarti ada kemungkinan bukan November ceria tapi November rain ya.
Kemungkinan besar, Mbak. Baik, oke. Menyikapi data inflasi yang akan dirilis di hari ini untuk bulan Oktober, untuk investor yang terlanjur mengkoleksi sektor-sektor yang cukup sensitif terhadap data inflasi, apa yang harus dilakukan, Mas Andika? Apakah mungkin saatnya untuk melepas terlebih dahulu? Oke, kalau menurut saya sendiri, untuk para teman-teman, para pelaku pasar ini, mencermati inflasi ini, ada baiknya kalau sahamnya sudah profit gitu ya, ada baiknya itu melakukan aksi profit taking terlebih dahulu, terutama di saham-saham big caps ya. Bank-bank besar itu juga naiknya sudah agresif dan rawan terkoreksi. Lalu juga teman-teman bisa nih ya untuk saham-saham defensif ya, anti inflasi seperti itu, ibaratnya bisa ke sektor telekomunikasi seperti Telkom, Excel gitu, dan consumer Unilever, lalu juga ICBP seperti itu. Oke, Baik. kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 9:03, IHSG tadi sempat hijau, Wiki, lumayan tinggi, mungkin melanjutkan kenaikan kemarin. Tapi mulai pelan-pelan ini berbalik arah atau ada aksi profit taking di sana. Hal yang wajar, Mas Andika? Iya Mbak, tadi kan IHSG saya lihat sempat itu ya, naik pada awal perdagangan di 7128. Betul. Proyeksi saya memang sudah sangat terbatas kenaikan IHSG, paling tinggi itu di 7135 hingga 7140, dan ini memang hal yang wajar karena IHSG sudah sangat rentan untuk aksi profit taking, dan para pelaku pasar ada baiknya lebih bersikap defensif ya, tidak agresif tradingnya seperti itu. Oke, baik. Kita bicara ataupun menggali lagi mengenai potensi window dressing sendiri. Sebetulnya saham-saham yang nampaknya menarik dan akan terjadi window dressing, mungkin Anda bisa list down lagi, Mas Andika. Beberapa di antaranya mungkin Anda lihat ini kayaknya akan cukup menarik gitu. Oke, kalau kita bicara window dressing ya, setelah IHSG mencapai level koreksinya itu, yang pastinya itu adalah saham big caps ya, yang seperti BCA dan BMRI itu habis mencetak all time high-nya, dan akhir-akhir ini sudah koreksi kembali. Itu hal yang wajar ya kalau saham all time high itu dilakukan aksi profit taking ya, sehingga terkoreksi. Dan nanti itu untuk window dressing itu saya memperkirakan yang akan menjadi motor IHSG yang pertama adalah big caps ya, dari perbankan, sektor finance, lalu konstruksi, dan juga sektor komoditas batubara akan kembali berpotensi naik lagi nih menjelang tahun, karena ya seperti biasa ya, siklus tahunan pada akhir tahun itu negara-negara di Eropa dan Asia Tengah itu masuk musim dingin, sehingga permintaan batubara untuk penghangat ruangan itu kembali meningkat. Ini menjadi sentimen positif untuk sektor komoditas. Ditambah lagi di Eropa masih terjadi krisis energi ya, seperti itu, sehingga memang harga batu bara sendiri walaupun sudah di kisaran 370 sampai 380 US dollar per ton, turun dari level 400-nya, memang ini saya kira masih tinggi seperti itu. Finance, harganya. Kemudian konstruksi, batu bara, itu adalah 3 sektor yang masih unggul teratas menurut Mas Andika ya. Oke, kita update pembukaan perdagangan pagi hari ini. Ya, betul sekali. Beberapa menit yang lalu data tercapture, pemirsa, IHSG menguat 0,11% di level 7.106,99. Jakarta Islamic Index berada di level 617,830, melemah 0,08%. LQ45 menguat 0,16% di level 1015,699. Banking masih menopang top gainers, di mana BBRI, BBCA masing-masing naik di atas 0,8%, BBRI di 4.690, BCA di kisaran 8.875. APLN dari properti menguat 6,5% di 164, INTP naik 3,77%, 9.625. Ya, sementara itu saham-saham yang dilepas ataupun mungkin masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah Telkom, Bumi, BMRI, dan juga Adaro. Untuk Bumi sendiri melemah 1,59%, BMRI melemah 0,95%, dan Adaro melemah 1,76%. Yang menarik adalah APLN yang menguat 6,49% di tengah tren suku bunga yang naik begitu. Menurut Anda seberapa menarik dan apa yang sebetulnya membuat investor nampaknya mencermati APLN? Oke, nampaknya kalau APLN sendiri ya masih terkena sentimen di investasi ya.
investasinya itu dia ngejual saham, divestasi saham APLN itu di Mall Central Park ya Mas, sehingga mendapatkan dana segar untuk membangun proyek-proyek properti lainnya. Oke, kalau nggak salah penjualan sekitar 4 triliun ya. Ya, Ya, di pokoknya sekitar ini 4 akan membuat triliun. APLN punya modal ataupun dana segar lagi gitu ya. Betul Mbak. Oke, Itu. Baik. dan bisnisnya kayaknya memang kian solid, penjualan dan pendapatan usaha APLN naik 154 pada kuartal ketiga ini. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas ya. Betul sekali, Mas Andika. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sehat selalu. Sampai Selamat jumpa. pagi Mas Andika. Terima kasih Mas, Oke. Mbak. Pembahasan pada pagi hari ini semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk portofolio investasi Anda, tapi keputusan investasi kami kembalikan ke Anda. Betul sekali, dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan segmen Create Up.